pesona, duhai pesona, denyut nadiku karena dia, detak jantungku karena dia, desah nafasku karena dia, gerak langkahku karena dia. Manakib Sultanin Aulia Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, dipimpin langsung oleh imam sekaligus pengasuh Majelis Zikir Nur Jabar Al-Baghdadi Nanam Tubagus Hidayatullah Barokah wal karamah Syadul Qadir Waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad bi'idhnillah waridallah bil barakah wal karamah Syamdul Qadir waliyullah bisyafaat Nabi Muhammad biiznillah waridallah Allahumma sholli ala Muhammad. Kita berdiri dulu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Panjenengan Nabi Allah, cahayanya umat, panjenengan Nabi bulannya umat, panjenengan Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Panjenengan Nabi Allah, cinta ke umat, panjenengan Nabi sayang ke umat, panjenengan Nabi welas asih ke umat, siang malam mikirkan umat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.
Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasyati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu birabbin nas malikin nas illahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tussahalu bihi rizki wa tuda bihi daini wa tuha sallu bihi maksudi. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Syukur kepada Allah, salawat beserta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan alam, kulun nabiyina wa habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokah kedua orang tua kita semoga tetap Allah alirkan kepada kita. Karena kalau tidak ada barokah daripada kedua orang tua, mungkin kita tidak hidup di alam dunia ini. Barokah guru sekaligus orang tua kita yang senantiasa membimbing ruhani kita, jasmani kita, ataupun rasa kita. Beliau adalah sahibul karomah barokah, maunah ijazah syafaah mahabbah buat saya pribadi. Beliau adalah ya Sayyidi yang mulia Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Teriring doa buat Abah beserta ummi-umminya, anak cucu mantunya, poros santrinya, satgas, termasuk jamaahnya, dan termasuk kita semua. Semoga kita yang menjadi pencintanya Abah ditambah-tambah nikmat sehatnya, ditambah-tambah nikmat panjang umurnya, ditambah-tambah nikmat rizkinya. Apa yang dicita-citakan senantiasa mendapatkan ijabah dari Allah. Amin. Yang teramat saya sayangi dan teramat saya kasihi jamaah manakib Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Manusia hidup di alam dunia ini tidak lepas dari dua perkara. Apa perkara itu? Yang pertama adalah kebaikan, dan yang keduanya adalah keburukan. Kebaikan yang kita laksanakan, keburukan yang kita laksanakan pada hari ini ataupun pada waktu yang sudah terlewati, ini akan menjadi saksi untuk hidup kita. Betul. Sehingga di dalam dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi. Apa yang harus aku saksikan? Yang harus kita saksikan ini adalah kekuasaannya Allah, kebesarannya Allah, keagungannya Allah, dan keesaannya Allah. Kalau kita berbuat baik, masih mending kita berbuat baik. Kadang-kadang kalau kita berbuat baik, sedikit kebaikan saja kita selalu ingin dilihat oleh orang lain. Betul? Betul nggak? Kalau kita melaksanakan kebaikan sedikit saja, kita selalu ingin dilihat orang lain.
Dan jikalau kita melaksanakan keburukan, kita selalu ingin tidak dilihat oleh orang lain. Betul? Seolah-olah orang itu jangan pernah melihat keburukan kita. Betul. Tapi ada yang kita lupakan, wahai jamaah. Sesungguhnya siang dan malam Allah selalu bersama dengan kita. Allah selalu dekat dengan kita. Kita bisa menyembunyikan keburukan dari orang lain. Tapi ingat, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, Allah akan menyaksikan kita. Itulah kesaksian kita kepada Allah. Baik dan buruknya kehidupan kita, walaupun tidak ada orang yang tahu dengan kebaikan itu ataupun keburukan itu, yakinlah wahai jamaah, kita akan menjadi saksi untuk perbuatan kita. Kita yang lebih tahu dengan keburukan apa yang telah kita lakukan, dengan kebaikan apa yang pernah kita lakukan. Dan ingatlah wahai jamaah yang teramat saya kasihi dan teramat saya sayangi, sekecil-kecilnya kebaikan yang kamu laksanakan itu akan ada balasannya. Begitupun keburukan yang kamu laksanakan, sekecil-kecilnya keburukan yang kamu laksanakan tetap bakal ada ganjarannya, bakal ada balasannya. Dan yang namanya balasan tidak menunggu kamu nanti pulang ke akhirat. Di dunia saja kamu akan menjadi saksi akan perbuatan kamu. Baik buruknya perbuatan kamu, kamu yang akan menuainya. Kamu yang akan merasakannya. Kalau baik yang kamu tanam, maka kebaikan juga yang akan kamu ambil. Kalau buruk yang kamu tanam, maka keburukan juga yang akan kamu ambil. Maka dari itu wahai jamaah yang teramat saya kasihi, guru dan orang tua kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, tak bosan-bosannya beliau selalu memberikan pencerahan kepada kita, seraya menanamkan keyakinan, keimanan, ketakwaan kepada Allah, supaya kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada sesama manusia. Jangan pernah ada sedikit keraguan di dalam hati kita. Jangan pernah sedikit ada keburukan prasangka di dalam hati kita kepada Allah dan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Betul? Betul tidak? Banyak orang yang bertengkar merebutkan kebenaran hidup. Ini merasa benar, yang itu merasa benar. Padahal kebenaran yang sesungguhnya adalah keyakinan kamu kepada Allah. Itulah yang maha benar. Jikalau kamu merasa dekat dengan Allah, kamu merasa iman kepada Allah, kamu tauhid kepada Allah, kamu takwa kepada Allah, itulah sesungguhnya kebaikan. Sebaik-baiknya kebaikan adalah keimanan dan ketakwaan kamu kepada Allah. Karena jujur, wahai saudaraku, di alam dunia ini manusia tidak bisa lepas dari dua sifat tadi. Sifat baik dan sifat buruk di dalam diri manusia itu pasti ada. Betul? Sifat baik dan sifat buruk di dalam diri manusia itu pasti ada. Tidak bisa dipungkiri. Karena Allah menciptakan alam dunia, khalaqas samawati wal ardh, langit dan bumi beserta isinya, Allah menciptakan berpasang-pasangan. Betul tidak? Betul. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya ini berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada baik dan ada buruk. Terus bagaimana kita menyikapi pergantian sifat ini? Pergantian sifat ini. Bagaimana kita menyikapi pergantian sifat ini? Wahai jamaah, tolong berimanlah kamu kepada Allah. Tauhidlah kamu kepada Allah. Dan janganlah kamu menjadi orang yang terlupa kepada Allah. Selalu mengingat Allah di dalam setiap desahan napas kamu,
di dalam setiap denyutan nadi kamu, di dalam setiap detakan jantung kamu, di dalam setiap aliran darah kamu, ingatlah kamu kepada Allah. Kenapa? Agar kamu tidak terlupa kepada Allah. Karena jujur wahai jamaah, orang yang salah itu adalah orang yang sedang lupa kepada Allah. Betul tidak? Kalau orang lagi eling ke Allah, lagi mengingat Allah, nggak mungkin ngehina orang. Kalau orang lagi eling ke Allah, lagi mengingat Allah, nggak mungkin mitnah orang. Betul? Betul tidak? Dan saya katakan wahai jamaah, keimanan seseorang itu tidak bisa diukur dari warna putih peci yang dia pakai. Keimanan seseorang tidak bisa kamu ukur dengan panjangnya sorban yang dia pakai. Keimanan seseorang tidak bisa diukur dengan bagusnya gamis yang dia pakai. Dan keimanan seseorang tidak bisa dinilai dari dari banyak atau sedikitnya dia beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya yang bisa menilai keimanan manusia itu hanya Allah. Hanya Allah yang berhak menentukan orang itu beriman atau tidaknya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andatahum am lam tunzirhum la yu'minun. Betul. Dan yang berhak menilai orang salah, yang berhak menilai orang kafir ataupun beriman itu hanya kuasa Allah. Kamu tidak bisa menghakimi itu. Betul nggak? Kamu nggak bisa. Biar kata kamu ketemu dengan tukang mabuk, untuk syariat dia selalu minum anggur, pekerjaan sehari-hari mabuk, tapi kalau hatinya tetap mantap ke Allah, maka dia beriman kepada Allah. Betul nggak? Tapi tidak sedikit kamu bertemu dengan orang yang jenggotnya panjang, gamisnya panjang, imamiyahnya panjang, pakai pecinya bagus, yang diomongin dalil, tapi hatinya tidak beriman kepada Allah. Dia hanya menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah demi kepentingan dan kebutuhan pribadinya. Banyak yang seperti itu. Maka wahai jamaah yang teramat saya kasihi dan saya cintai, jangan pernah kamu tertipu dengan pandangan kamu, dan jangan pernah kamu tertipu dengan pendengaran kamu. Betul tidak? Betul. Pandangan kamu bisa salah, pendengaran kamu bisa salah, tapi hati kecilmu tidak akan pernah salah. Kalau baik yang kamu lakukan, hatimu berbicara baik, maka kebaikan itu sesungguhnya datang dari Allah. Kalau salah yang kamu lakukan terus hatimu berkata salah, maka sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari Allah. Maka tidak akan ada yang bisa kamu sembunyikan dari Allah. Betul? Dan ingatlah wahai jamaah, hidup di alam dunia, manusia hanya membawa dharma dan karma, membawa sebab dan akibat. Betul tidak? Hidup manusia di alam dunia ini membawa sebab dan akibat. Ada 3 sebab dan akibat yang kadang-kadang sering dilupakan oleh manusia. Kalau bahasa ininya bahasa karma ya, karma dan dharma. Dharma apa yang sering dilupakan? 1, dharma pemikiran. 2, dharma ucapan. 3, dharma kelakuan. Dharma perbuatan. Ini kadang dilupakan oleh manusia. Betul tidak? Betul. Kalau yang dipikirkannya jelek, maka karmanya pun akan hasilnya akan jelek. Kalau yang diucapkannya yang jelek-jelek terus, enggak yang baik-baik, enggak yang bagus-bagus, maka hasilnya pun akan jelek sama. Terus kalau yang diperbuat, yang dilakukan sehari-hari, ini pekerjaan yang jelek-jelek terus, kira-kira hasilnya mau bagus apa mau jelek? Nah ini yang sering dilupakan oleh manusia. Betul nggak? Betul. Zaman sekarang kiai sama kiai udah senggol-senggolan, ustadz sama ustadz udah saling adu-aduan. Betul? Betul. Betul tidak? Betul.
imam sama imam saling menjelekan sana sini. Terus apa sebenarnya yang dituju? Di dalam hidup ini apa sebenarnya yang dituju? Ya, terlupakah wahai jamaah, guru beserta orang tua kita tidak bosan-bosannya setiap malam minggu, setiap ada tablik di mana-mana, beliau selalu berkata, imam, jamaah, niat kita itu hanya satu, yaitu ilahi anta maksudi. Hanya Allah niat kita. Saya kadang-kadang curiga kalau kiai sama kiai sudah ngadu, bikin kejelekan dari sini, di sini bikin kejelekan, di sana bikin kejelekan, ngehasut jamaahnya, ngehasut umat tanpa ada bukti. Betul? Betul. Ustadz sama ustadz ngadu juga, ngehasut jamaahnya. Jamaah ini dihasut, jamaah itu dihasut, imam pun kayak gitu. Saya kadang-kadang curiga ini, kadang-kadang takut kehilangan amplop kayaknya ini. Betul. Betul nggak? Betul. Ya serius ya. Betul nggak? Betul. Kayaknya takut kehilangan amplop ini. Terlupakah kamu kepada yang Allah? Ya ahli kitab, janganlah engkau menjual ayat-ayat kami dengan harga yang sangat murah. Allah sudah melarang ahli-ahli kitab untuk menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah. Mungkin kalau dikategorikan emas alam dunia ini masih termasuk harga yang sangat murah. Kalau Allah saja sudah melarang kamu untuk menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah, maka belilah ayat Allah itu dengan harga yang sangat mahal. Apa harga yang sangat mahal ini? Harga yang tidak ada nilai nominalnya. Apa? Keimanan kamu kepada Allah, keyakinan kamu kepada Allah, kesungguhan hati kamu kepada Allah. Betul? Betul. Betul tidak? Betul. Saya lebih baik berhadapan dengan seorang pelacur daripada saya harus berhadapan dengan seorang ustadz tapi munafik. Betul nggak? Betul. Apalagi sudah punya gelar, nggak malu apa kita sama gelar kita? Ya, ingat, kita akan menjadi saksi untuk kehidupan kita. Kita akan menjadi saksi untuk perbuatan kita. Dan ingatlah wahai jamaah yang teramat saya kasihi, ini wabil khusus untuk jamaah yang ada di sini ya. Jaga lidahmu, jaga ucapanmu, karena dari ucapan kamu bisa membuat orang terbunuh sia-sia gara-gara ucapan kamu. Salamatul insan bidi lisan. Selamat celakanya manusia itu tergantung lisannya. Betul? Betul. Jangan dulu kamu berbicara kepada hal yang kamu sendiri belum tahu permasalahan itu. Kamu sendiri belum tahu kebenarannya, kamu sendiri belum tahu kesalahannya, terus kamu sudah berani ngomong seolah-olah kamu yang paling benar. Betul. Ini kadang-kadang banyak ini seperti ini. Ya. Saya sering ngomong, saya sering berbicara, sering ngobrol dengan kalian semua. Sesungguhnya melihat itu lebih baik daripada mendengar. Betul nggak? Betul. Melihat itu lebih baik daripada mendengar. Kadang-kadang kamu nggak tahu permasalahannya. Kamu main polis saja, main hakim sendiri, ngomong seenaknya. Kadang-kadang seperti itu ya. Sudahlah, itu sesungguhnya pekerjaan yang sia-sia. Ya, itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Terlebih-lebih kamu kalau punya gelar dan punya pangkat,
Kalau gelar kamu ustadz, jadilah ustadz yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Kalau kamu punya gelar kiai, maka jadilah kiai yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jangan main hakim sendiri. Salah dan benar itu bukan ada keputusannya bukan ada di tangan kamu, tapi itu sudah kuasa dan kehendak Allah. Betul tidak? Salah dan benarnya seseorang itu bukan berada, keputusannya bukan harus diputuskan oleh kamu, tapi biarkan Allah yang punya kuasa, Allah yang punya keputusan. Karena yakinlah Allah selalu punya keadilan. Betul tidak? Betul. Lebih baik kamu dihina daripada kamu menghina. Orang yang dihina ini akan diangkat derajatnya oleh Allah. Ayo, percaya nggak? Saya. Orang yang dihina, orang yang banyak dihina, ini Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan sebaliknya, kalau orang yang sering menghina orang lain, ini akan dibalikkan, derajatnya akan diturunkan oleh Allah. Sekenceng-kencengnya kamu ibadah, mau zikir tiap malam sugan kamu, mau sujud kamu tiap malam, kerjaanmu di tajuk dan di musola. Kalau kerjaanmu menghina orang lain, kamu akan jatuh, wahai saudaraku. Betul. Betul tidak? Betul. Apa kamu tidak sayang sama ibadah kamu? Hah? Kalau kamu merasa sayang sama ibadah, benar-benar kamu merasa begitu cinta sama ibadah kamu dan cinta kepada Tuhan kamu Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk jamaah ya. Saya mohon berhenti menggunjing orang lain. Berhenti menghina orang lain. Berhenti ngomongin kejelekan orang lain. Kejelekan orang yang kamu jelekkan belum tentu orang yang kamu jelekkan itu lebih bagus daripada kamu atau lebih jelek daripada kamu. Kadang-kadang orang yang kamu jelekkan ini derajatnya lebih mulia di sisi Allah daripada derajat kamu. Betul tidak? Betul tidak? Sesungguhnya orang yang hina itu adalah orang yang sering menghina orang lain. Dan orang yang mulia itu adalah orang yang memuliakan orang lain. Betul tidak? Orang yang hina itu orang yang akan mendapatkan kehinaan dari Allah. Orang yang akan mendapatkan kehinaan dari Allah adalah orang yang sering menghina orang lain. Dan orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah adalah orang yang sering memuliakan orang lain. Betul. Paham? Paham. Paham? Paham. Mending menghina atau mending dihina? Kalau dihina kamu sabar ya. Jadikan hinaan orang lain itu sebagai modal kamu untuk kamu mengadu dan meratap kepada Allah. Karena wallahi wa nabi demi Allah, dengarkan. Orang yang teraniaya sedangkan orang itu tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh orang lain, berarti orang itu teraniaya, betul tidak? Betul. Orang teraniaya ini doanya cepat diijabah oleh Allah. Jadikan modal kalau kamu dihina orang lain. Betul? Jadikan modal kalau kamu difitnah orang lain. Betul tidak? Berdoa kamu kepada Allah, tapi setidaknya kamu jangan pernah minta berdoa kepada Allah supaya orang yang menghina kamu itu celaka. Jangan. Biarkan Allah punya kuasa, Allah punya keadilan. Kalau kamu dihina orang lain, betul? Ini ada yang sering dihina, ada? Kalau ada yang sering dihina, dengarkan saya ngomong ya. Semoga ini jadi modal untuk kamu. Betul nggak? Kalau kamu sering dihina orang lain, kamu diam, jangan ngebalasnya hina, diam sudah. Terus kamu mengadu kepada Tuhan kamu. Betul tidak? Kamu adukan semua keluh kesah kamu kepada Allah. Ya Rob, hari ini aku dihinakan oleh saudaraku. Aku merasa sakit ya Allah.
Semoga ya Allah dari rasa sakitku ini Engkau memberikan petunjuk kepadaku. Engkau memberikan yang terbaik kepadaku ya Allah. Nah, setelah kamu memohon untuk masalah kamu, maka doakan orang yang menghina itu. Ya Allah, semoga orang yang menghinaku Engkau selamatkan dari kehinaanmu. Ya Allah, semoga orang yang menghinaku ini ditambah panjang umur olehmu. Ya Allah, semoga orang yang menghinaku ini diberi rezeki yang maslahat dan barokah olehmu. Doakan yang baik-baik walaupun kamu sedang merasakan sakit. Paham? Paham sudah? Jangan gini, kamu dihina, kamu ngedoa ke Allah, ngedoanya supaya orang itu celaka. Itu salah, nanti kamu yang celaka. Ya, betul nggak? Kamu dihina orang lain, terus malamnya kamu berdoa ke Allah, ya Allah semoga orang yang menghina saya mati. Jangan, nanti kamu yang matinya. Paham? Paham nggak? Doakan supaya orang yang menghina kamu itu selamat. Betul nggak itu? Ya. Nah inilah ajaran guru dan orang tua kita, Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Orang melempar batu, kita balas dengan roti. Kalau orang melempar roti, kita harus hati-hati. Paham ya? Paham ya? Hidup jamaah manakib. Luar biasa, luar biasa. Hidup Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Luar biasa, luar biasa. Wahai jamaah yang teramat saya kasihi dan saya sayangi. Yakinkah kamu kepada Allah? Yakin. Yakinkah kamu kepada Rasulullah? Yakin. Yakinlah kamu kepada Allah bahwasanya Allah akan memberikan yang terbaik untuk kamu. Yakin. Kalau kamu yakin, serahkan semuanya kepada Allah. Allah akan selalu memberikan yang terbaik untuk kamu. Apapun yang Allah berikan kepada kamu, ini adalah yang terbaik dari Allah buat kamu. Betul? Betul. Walaupun hari ini kamu harus mengenyam sakitnya dihina orang, dicaci maki orang, difitnah orang, dituduh gak benar sama orang, terima itu. Sesungguhnya bukan orang itu yang menghina kamu, tapi Allah sedang menguji keyakinan dan keimanan kamu kepada Allah. Sejauh mana kamu mengatakan kamu beriman, kamu punya Allah, kamu yakin kepada Allah? Tahankah kamu, masih yakinkah kamu kepada Allah di saat kamu diberikan kehinaan oleh orang lain? Paham? Biasanya orang yang banyak dihina, orang yang banyak dijelekan, ini akan subur ya. Amin. Iya akan subur. Orang yang banyak dihina ini akan subur. Yang penting satu, yang dihinanya tetap bersandar kepada Allah. Itu kuncinya. Betul tidak? Betul. Kata Allah seperti ini. Barang siapa yang memusuhi kekasih-kekasihku. Kekasih-kekasih ini berarti orang yang benar-benar hatinya iman kepada Allah ya. Kata Allah, barang siapa yang memusuhi kekasih-kekasihku, maka sesungguhnya aku akan menabuh genderang perang dengan orang itu. Jadi kalau kamu dihina oleh orang lain, terus kamu beriman kepada Allah, maka yang memerangi orang itu bukan kamu, tapi Allahnya langsung. Paham? Paham? Kalau kamu dijelekin orang lain, kamu tetap iman kepada Allah, kamu bersandar kepada Allah, kamu lari kepada Allah, kamu ngadu kepada Allah, maka nanti yang melawannya bukan kamu, tapi Allahnya langsung. Betul. Mau bukti? Mau bukti nggak? Tahu. Siapa yang dihina? Coba. Ada nggak di antara kalian yang dihina? Kalau ada di antara kalian yang dihina, ikuti omongan saya tadi. Terus kamu nanti perhatiin sama orang yang menghina kamu, bagaimana nasibnya nanti? Betul nggak? Betul. Betul nggak? Betul.
Ya. Ini banyak terjadi. Kok judulnya sekarang malam ini judulnya hina-hinaan sih Ya ini sebagai obrolan supaya kalian kuat ya. Nanti kalau di mana sekarang belum ada yang menghina ya, nanti kalau ada yang menghina setidaknya kalau sudah ngobrol kayak gini kalian punya bekal ya, punya pembekalan keimanan, betul tidak? Satu itu. Yang keduanya, belajarlah kamu menjadi sebaik-baiknya manusia. Laqad khalaqna bi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu adalah sebaik-baiknya ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah. Artinya, ketika kamu hidup di alam dunia, jadilah manusia seutuh-utuhnya manusia. Ini kan saya udah jadi manusia. Ya wujud itu mah manusia. Kadang-kadang wujudnya manusia, hatinya iblis. Betul nggak? Kamu tahu buah durian? Cangkangnya bagaimana? Berduri ya? Dalamnya? Lebih baik kamu kayak durian. Biar kata kamu jelek, biar kata kamu bekas perampok, biar kata kamu bekas pelacur, biar kata kamu bekas pemabuk, tapi hatimu halus, ini yang akan diterima oleh Allah. Betul? Kamu tahu buah kedong-dong? Halus tidak? Dalamnya? Daripada kamu bleaching, pakaianmu kayak yang sorbanmu panjang, betul? Kopiahmu bagus, gamismu bagus, sarungmu bagus, kamu pandai berkata-kata, dalil kamu keluar terus. Tapi kalau hatimu berduri, ini tidak akan sampai kepada Allah. Betul tidak? Betul tidak? Baik dan buruknya seseorang bukan dinilai dari penampilannya. Baik dan buruknya seseorang bukan dinilai dari fisiknya, tapi baik dan buruknya seseorang Allah akan menilai hatinya. Betul? Kenapa saya berbicara jadilah kamu sebaik-baiknya manusia? Karena sekarang banyak manusia jadi-jadian. Ya. Banyak manusia setengah manusia, setengah setan. Berarti manusia jadi-jadian. Betul nggak? Banyak manusia jadi-jadian. Bagaimana manusia yang jadi-jadian itu? Manusia jadi-jadian itu adalah manusia yang penuh dengan kemunafikan. Ingat, manusia jadi-jadian itu adalah manusia yang penuh dengan kemunafikan. Bagaimana orang munafik itu? Satu, kalau berbicara akan dusta. Kedua, dipercaya akan khianat. Betul tidak? Jamaah, dalamnya lautan, dalamnya samudra bisa diselami tidak? Bisa. Tapi dalamnya, cendeknya, deetna, hati manusia tidak bisa diteleman. Benar tuh? Jero na samudra, pakai bahasa Sunda nggak apa-apa. Jero na bahasa samudra bisa diteleman. Deetna hati manusia tidak bisa diteleman. Benar tuh? Di Cilamaya air leuwih nu jero. Ukuran 5 meter. Sanggup saya tenggelam. Tapi deket nama manusia. Deket jeung kasmet atau deket jeung maodon. Atau pernah nyaho isi hatena. Buang banget cing hareup hate mungkir. Betul.
Iya. Betul nggak? Betul. Nah inilah yang saya katakan. Jadilah seutuhnya manusia. Laqad khalaqna bi ahsani taqwim. Urang teh diciptakeun ku Allah teh geus paling sampurna. Betul. Manusia teh diciptakeun ku Allah teh geus paling sampurna eueuh deui. Ngan manusia paling sampurna tina ciptaan Allah. Lamun urang cenah ge diciptakeun tina kasampurnaan Allah, maka urang hirup di alam dunia teh kudu leuwih sampurna, ngarah sampurna ning sampurna. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Leres? Benar. Benar teh? Benar. Kadang-kadang kesampurnaan urang ku urang digugurkeun ku naon? Ku kamunafikan urang. Kasampurnaan urang teh jadi leungit. Ku kamunafikan. Siga nu dihareupeun tapi tukang nonggengan. Benar? Benar. Aya nu kitu? Aya nu kitu? Aya. Baheula aya nu eueuh. Geus mulai diayakan mah enak begitu teh dibere corona. Pan corona teh keur ngayak jelema-jelema nu kitu. Benar. Bener teu? Benar. Jadi awas, da corona mah moal daek ka dahar jelema mukmin moal. Corona mah ngadahar ge jelema munafik. Betul. Cenah eling. Sok sia mending kena neangan kasampurnaan sorangan mending disampurnakeun ku Allah. Jangan kesempurnaan. Oh. Mendingan keneh neangan kasampurnaan sorangan, da Allah geus nyiapkeun. Daripada mana disampurnakeun ku Allah. Ye, hirup disampurnakeun ku Allah mah ditotokeun heula. Benar. Nu cager dibere gering heula, sinah naon sinah loba eling. Benar. Nu beunghar sinah malarat heula. Benar. Sinah loba zikir ka Allah eta teh. Betul. Bener teu? Benar. Ngeunahan keneh ku bahasa Sunda kan. Lanjut. Lanjut. Teu pabelit. Bener teu? Benar. Kadang-kadang kan orang teu sadar kadinya. Ngarasa orang teh paling bener we sorangan. Nya. Urang teu pernah memperhatikan perasaan batur, nya. Rasa batur teh kumaha lamun urang ngomong kos kieu. Rasa batur teh kumaha lamun kalakuan urang kos kieu. Cenderung keegoan nu urang dikaluarkeun. Nya. Ngerasa orang paling bener, paling hebat, paling pinter, boga gelar. Bener tuh? Bener tuh kos gitu? Nah iya kesampurnaan teh sok gagal teh ku iya. Kesampurnaan hirup manusia teh sok gagal teh ku kamunafikan. Ngarasa urang, ngarasa aing. Lamun eueuh aing, lamun teu lain ku aing, lamun naon deui? Lamun teu aing. Jadi ngerasa aing pinter di aku pinterna, bener di aku benerna, bener teh? Benar. Tadi iya loba nu gagal teh. Nah kalau orang mah baheula teu pernah ngajarkeun kitu nya. Bener teh? Benar. Teu pernah ngajarkeun kitu kalau urang mah baheula. Kan barudak ayeuna mantang mul. Euy ngajar agamana euy. Bener teh? Benar. Sok pikirkeun geus urang. Renungkeun bener-bener ku urang. Hayang mulia hirup hayang. Aya. Lamun hayang mulia hirup ulah sok loba ngagunjing batur, ulah sok loba ngomongkeun batur, ibu-ibu dengekeun. Nya. Bapak-bapak nage kadang-kadang sok kepo ye. Nya. Ulah sok loba ngomongkeun batur, lamun hayang mulia mah hirup di alam dunia hayang pernah jeung kasampurnaanana. Hayang kabul hajat. Ya. Hayang mustajab doana. Ya. Heuh jaga sel netana kudu dijaga kehen. Benar teh? Benar. Kaje make kehen. Lanjut. Geus lah ka mana we lah. Lanjut. Ngerti orang yang mayu ngerti? Lanjut.
Mana dek ngadoa unggal peuting ka Allah cocorokan ka Allah kana ya Allah hayang kabul hajat aya letah sok ngomongkeun batur wae mah moal kabul sia koplok hajatna moal Benar. sebel aing ya lah ieu mah ngobrol ieu nya ngobrol lain kasasaha lain ngobrol ieu mah keur studi banding urang bener teu ulah sok main hakim sorangan ningali nu salah gampang nyalakeun ningali nu bener asa kesaingan kudu bener ari sila aing kumaha teu bae Terus deh. Paham nanti paham. Sok jaga, letahna jaga, titinggalianana dijaga, rerenahna dijaga, hatena sing suci ka Allah. Sing tawadu ka Allah sing suci geura hatena. Hayang salamet hayang mulia mah. Hayang sampurna di sisi Allah mah sok. Tah, ieu metodena jikir manakib Sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jani radhiyallahu an. Ngaran naon? Ngarasi laing jeung kuring ieu eling terus ka Allah. Metode itu sebenarnya mah. Jikir manakib teh metode. Metode supaya manusia leuwih eling ka Allah. Ari sering jikir kieu mah pan. Ya. Bener teu? Itu sebagai metode. Tapi sekadang-kadang jikir mah jikir, bubar jikir, we sih mau ngomongkeun batu. Ya. Bener teu? Tapi eta mah baheula aya mah teh nya. Teu aya mah teu beda. Teu beda jeung baheula. Berarti anger kene meureun sia. Ya, Bu, Kang, Bapak, Aki, Mbah yang dengekeun. Hirup urang di alam dunia. Urang teu pernah nyaho poe isuk bakal kumaha. Aya nu nyaho poe isuk. Poeknya takdir urang teh keur isukan mana? Teuing masih hirup, teuing koid sia ke peuting. Serius ya. Teuing hirup nepi ka isuk teuing kepeuting koid sia. Da takdir manusia mah poek keneh isukanana, bener? Nah, lamun takdir manusia poek isukanana, takdir isuk teh masih poek can kanyahoan. Lah, si lain kunaon dek ngumpul di dieu sia. Sedangkan kade boga harapan teu? Boga. Nu can kawin hayang buru-buru kawin bener. Nu boga pamajikan hiji hayang dua sia. Benar. Nah, kapanggih. Aduh. Ya. Kajeng ngacapar ka mana kajeng. Aduh. Penting hati lah nya geus ya. Daripada tuduh ah. Tuh mah ini semenutan wae karunya naon teh. Tah. Kabeh ge datang ka dieu teh boga harapan. Aya kahayang. Aya maksud ka Allah teh. Ka Allah lain kawin lain ka Allah. Ya. Ka Allah boga harapan kabeh. Hayang teh doana dijabah ka Allah ya. Bener hayang. Heuh lamun hayang tadi hiji nya jaga letahna, jaga titinggalianana, jaga rerengeunana, jaga usikna, pang-pangna mah jaga hatena. Hiji. Nu kadua, harapan urang mah hiji sia. Turunan eueuh deui. Betul. Turunan harapan urang mah. Harapan urang poe isuk teh anak incu urang. Bener? Harapan urang teh poe isuk teh anak incu urang. So, ayeuna jamaah ngadoa ya Allah hayang beunghar ya Allah hayang beunghar teu dibere beunghar.
Tapi anggar kene sia ngadoana hayang beunghar wae padahal cacak-cacak teu dibere beunghar ku Allah. Benar. Kan masih kena boga harapan bikin beunghar. Saha? Anak urang, incu urang, turunan urang. Engke di mana urang geus kolot, maka anak urang nu beunghar anger we sia urang nu senang heuh. Benar. So, mata harapan urang mah eueuh deui naon anak jeung incu. Eta takdir urang poe isuk mah. Benar teu? Benar teu? Sok bayangkeun kana. Urang keur leutik, indung urang sok ngadoa meureun ka Allah. Deng anak king jimat awaking ulah rumsing cuk tepung jeung peuting kan gitu. Hah? Ayo ngayun urang. Terus bapak urang sok sholawatan teteh ngadoakeun urangnya. Jampe harupat geura gede geura lumpat. Lamun geus lumpat cenah non ulah poho jaka kan gitunya sok ngadoakeun gitu leng. Kalau urang heuh siga nama urang oge ayeuna kos kitu ka anak urangnya. Ngadoa di dieu teh pan ngariung, ya Allah ya Rabbi. Semoga anak incu urang, anak incu abdi dibere kemuliaan, dipasihan kemuliaan ku Allah. Amin. Dibere kesuksesan dengan milik rezeki, ditambahan panjang umur, dibere sehatna. Bener teh? Tuh gitu lain. Heuh eta teh harapan urang. Eta teh takdir urang, anak urang teh. Anak incu urang teh takdir urang. Mantap, sing yakin dina ngadoana nya. Sing yakin dina ngadoana. Ulah separuh napas ulah separuh hati ulah. Tapi kudu full napas, full hati ngadoa mah. Yakinna ulah 100%, geus tidak ternilai we persenanana. Yakin turunan orang bakal mulia kusabab pepelakan urang ya, turunan orang bakal mulia kusabab pepelakan urang sing yakin kadinya. Nangke lamun anjeun geus nyuhunkeun samodel kitu yakin nakul sing sabar dina doana ulah nuntut teuing nya. Sing sabar dina doana terus we ngeuleuyeun. Da keke ku Allah bakal ditembongkeun. Yakin teu ku Allah bakal ditembongkeun? Yakin ku Allah bakal ditembongkeun? Sing yakin. Ya. Sing yakin. Ayeuna hirup urang kos kieu semalarat. Teu bogana naon. Bener teu? Tuh boga daging acan garing awak teh peot teh. Betul. Kulit kuluntung tiga kerupuk dorok kacayan. Bener teu? Aduh dia dengan hutang ngerawe di mana-mana. Ulah leutik hate. Ulah sing gede buri, gede hatenya. Urang boga anak, urang boga incu. Engke anak incu turunan urang anu bakal menikmati hasil doa urang penting ayeuna. Benar. Ulah leutik hate. Terus istiqomah maju. Bener teu? Benar. Ulah karengnya sampai 2 poe, saminggu 2 minggu, 1 tahun 2 tahun istiqomah can diijabah we doana Allah. Mundur. Ayam sayur mundur. Kuat tunduh cenah dah. Mundur ieu sah. Naon cenah eta mah zikirna ge tengah peuting. Mogok lah sukan teu pabeuli teh ka sawah. Ari euceuk. Saya teh di peta zikir teh saminggu teh sakali ku Allah sia. Malam Jumat ai pake usaha sih beurang peuting.
Menta sakali nikmat tadi beda 7 poe masih kene tuluy dikira di Cirosa. Teu kuat aing suka ngarame. Malah itu rameteun. Itunya. Ari kahayang saya sagede halu. Wah, si lamun ngadoa eta can 5 lembar macan eureun ngadoa teh ka Allah. Segala disebutan. Ari ngadoa eleh hutulu. Nah, rek kumaha euy. Bener teh? Bener. Aya nu kitu? Aya. Baheula. Apa cek Kanjeng Nabi Muhammad dia masalah Kanjeng Nabi Muhammad ngadawuh lamun ngadoa teh cenah kudu tengah peuting ceu lamun teu tengah peuting 3/4 peuting sia wa ih ngadoa sia mah hayang jam 8 beres takbir aya kahayang sia ngaberebet ada rede gahayang segala disebutan jika petasan Betawi. Teu. Kunaon sia dititah tengah peuting ngadoana. Wah, nini ece dengekeun sia. Ijem. Geus ka mana we lah ya. Lanjut. Ye. Doa berang kene mah pabeulik jeung doa supi sia ulama ngadoana berang kene ustad ngadoana berang kene kiai ngadoana berang kene bener ai sia doa al-fatihah ge al-fatihah lamun mobil mah diibaratkeun turungtung ai turungtung mah kudu nunggu lawong sia nunggu sepi tah tengah peuting jelema malolor doa teh pan sepi pek pake ku sia ijem doa ngarah tereh naik na matak da urang mah jelema bodoh matak ngadoana ge di bawah tengah peuting sia ku sinanang mah betul da ngadoa beurang mah era sia loba doa nu alus da urang mah turungtung leuheung nu teu mogok sia tengah jalan bener teu? Heuh diibaratkeun kieu lah ngarti teu bahasa euy ngarti teu? Mak ngarti teu nu tukang mak? Ngarti? Yeuh diibaratkeun mah urang sok ningali jalan tol. Ari beurang keneh sok pinuh apa sok lowong mobil? Pinuh, bener? Ari tengah peuting jalan tol sok lowong apa sok pinuh? Nah kitu we sia. Diibaratkeun doa urang teh mobil. Lamun beurang keneh pon mobil teh padedet. Aya Avanza, aya Lamborghini, aya Hammer gitu nya. Aya Toronton. Ari urang turungtung geura ngajek cerek. Nyaho turungtung. Mobilna leutik butut, mobil butut. Kaluaran baheula kan gitu. Geus mah mobil butut turungtung. Mobil butut teh ini ngadoana. Jeung aki-aki. Bener teu? Begitu maju teh tung 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 tung. Kan gitu. Ada kira sia nepina. Bener teu? Lamun hayang turungtung tereh nepi, tah turungtung mah kudu tengah peuting mak ngadoana. Nungguan jalan kosong. Cus. Mending we sia mogok ge mending nu mika nyaho ari tengah peuting mah. Nyaho mogok doa nyaho. Alhamdulillah. Pabeli jeung lain. Ya. Heuh eta teh diibaratkeun mobil turungtung mogok. Ya. Ya Allah ya Gusti Allah. Benar ya Allah. Boleh doa teh naon cenah tadi. Sok kitu lah. Sok ya asan ngaji asin tengah peuting mama sok pabeulit.
Nah, jadi tadi ya sih dengan di dia wae cuma aya 18 wae. Udah kucurik kecil. Dia eta teh turun-turun mogok. Nu matak di dieu mah da ngarasakeun jelema bodoh, jelema dangkal ku pengetahuan, saeutik pangaweruhna nya wayahna we sing tawakal di bawah tubuh saeutik mah. Nya sing tawakal di bawah tubuh saeutik mah. Dangeunna mah lain keur sasaha. Keur diri sorangan. Bener teu? Ngeunah mah keur diri sorangan, lain keur batur. Da abdi ge lamun aturanna ti ditu nanti abahna cenah jam 8 mulai enak geus beres zikir, hayang mah ti jam 6 mulai zikir teh jam 8 teh geus beres. Sarua komodi abdi masih ora keneh. Malam Jumat teh pangeunah-ngeunah cenah sunah kitu teh. Nya. Bener teh? Kan dia mah tos tatanan ti ditu nanti pun guru kitu, da pun guru ge zikirna tengah wengi janten hapunten. Teu tiasa dirobih waktosna. Betul. Mohon. Hiji eta, kadua da abdi ngarumaoskeun sanes ulama, sanes kiai, sanes ustad, abdi mah jalmi anu dangkal pangaweruh jadi ngadoa teh urang nu balong we. Paham? Siap tahan tuduhna? Siap. Mama itu siap. Ya. Benar teh? Pahamnya paham? Hayang diijabah doa hayang? Hiji jaga letahnya, kedua enon hiji jaga hate, jaga letahna, katilu sok lamun kerlowong ngeurang doana yang diijabah mah. Jadi ngarah teu pada dat teuing. Bener teu? Nya eta cek Kanjeng Nabi mah cenah dawuh Nabi, ya ayyuhal mujamil hai orang nu berselimut, buka selimut maneh pan di titana ge tengah peuting. Sugan, hai orang yang berselimut, buka selimutmu 7:30. Ya, pan diparentahkeun ge ku Allah tengah. Tah urang nuturkeun parentah Allah. Apa bebas cenah ngadoa mah? Bebas. Ada tengah poe ereng-erengan gitu nah kawan hade. Ari alus mah doa maneh, keyakinan maneh, ngan namun kurang halus, kurang yakin, sok tengah peuting ngarah babari nepina. Paham? Pahamnya? Lanjut apa istirahat? Istirahat? Hah? Ini istirahat ngopi lah. Jangan guys dah, wingi itu terbatuk ke. Geus istirahat we lah nya. Tengah istirahat urang ngopi eta urang maju